biar sering digerebek. Orang kayaknya nggak kapok, nggak takut bertransaksi atau pakai narkoba di tempat hiburan malam. Contohnya nih di Tuban, Jawa Timur. BNN razia tempat hiburan malam di jalur Pantura. Semua orang diperiksa dan hasilnya 3 orang kedapatan positif narkoba. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tuban bersama TNI Polri, Bea Cukai dan Satpol PP merazia 3 tempat hiburan malam di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban. Kedatangan petugas mengejutkan pengunjung. Satu demi satu ruangan diperiksa. Pengunjung dan karyawan diminta menjalani tes urin tanpa kecuali. Terdapat 3 orang pengunjung positif mengonsumsi narkoba. Namun ketiganya berdalih hasil positif karena tengah mengonsumsi obat tertentu. Ada 3 tempat ya yang kita laksanakan pemeriksaan. Kemudian kita melaksanakan 93 orang yang kita periksa. Dari 93 yang kita periksa ada 3 yang positif. Nah, yang positif ini dari hasil pengecekan maupun pengakuannya adalah dari obat. Ketiga pengunjung yang hasilnya tes positif dibawa kantor BNN Kabupaten Tuban. Dari 3 tempat hiburan malam yang dirazia, BNN melakukan tes urin terhadap 93 orang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Kasus pemerkosaan yang disangkakan ke penyandang disabilitas di Mataram, si Agus Buntung, bakalan panjang nih. Konon katanya korban si Agus Buntung ini mencapai belasan wanita. Sementara si Agus sendiri pengen diketemuin langsung sama korban-korbannya dan berharap kasusnya cepat selesai. Nah, semoga saja polisi ini berhasil mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Sangkaan pelecehan seksual terhadap Agus Buntung terus bergulir. Sebelumnya, di Treskrim Umpolda NTB menerangkan korban pelecehan seksual tersangka Agus Buntung berjumlah 2 orang. Namun seorang pendamping salah satu korban menyatakan jika korban lebih dari 2. Hal tersebut berdasarkan komentar netizen di media sosial yang mengaku sebagai korban. Sementara Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB mengatakan korban pelecehan Agus Buntung mencapai belasan wanita. Para korban diduga diintimidasi dan diperdaya tersangka hingga terjadi pelecehan seksual. Di luar penyidikan ini yang sudah menghubungi kita 10, kemudian informasi dari 10 itu sekarang sedang ada pemeriksaan 1 orang, siang nanti rencana juga 1 orang, sedangkan 1 orang lagi dia masih mau ketemu dengan kita dulu, baru apakah nanti memutuskan apakah dia akan masuk di dalam BAP atau tidak. Nah, sementara itu berharap kasus yang menjeratnya cepat selesai, Agus berkeinginan dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai korbannya. Kalau bisa ini secepatnya biar bisa setelah 20 hari ini biar bisa selesai gitu. Saya juga pengen ketemu sama yang nuduh saya ini, sama yang cowok-cowok itu juga kok udah tega kayak gini gitu. Itu maksudnya biar biasa-biasa aja, biar kita selesaikan secara baik-baik gitu. Saya tidak nuntut sudah mau dia temennya yang cewek mau temennya cowok, saya tidak nuntut. Yang penting saya bisa kerja, bisa gamelan, bisa yang terutama kuliah. Agus berharap dirinya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan. Pemirsa, kalau ada saudara yang punya gangguan kejiwaan, harus diawasi dengan ketat. Apalagi kalau ada nunjukin tanda-tanda membahayakan orang di sekitar, sebaiknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah ini, seorang lansia tewas dianiaya anak laki-lakinya yang mengidap gangguan jiwa. Katanya si pelaku ngamuk karena kagak dikasih rokok.
Rido, warga desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur, diciduk polisi karena diduga kuat menganiaya bapaknya hingga tewas. Pelaku yang mengidap gangguan jiwa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan kejiwaan. Pembunuhan Bonamin, 67 tahun, baru diketahui warga sekitar pada hari Minggu. Warga curiga karena korban yang biasanya mengumandangkan azan di musola tidak terlihat sejak Sabtu sore. Saat dicek rumahnya, korban ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Dari pemeriksaan polisi, korban dianiaya anaknya yang mengamuk karena tidak diberi rokok. Dari seluruh kesimpulan keterangan yang kami dapatkan dari pelaku secara langsung, tersangka ini terjadi cekcok mulut masalah makan. Dia minta makan, sudah dikasih tapi sepertinya tidak puas. Kemudian sudah minta rokok tapi belum dibelikan rokok karena tokonya masih tutup sehingga dia marah. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku Rido sering mengamuk hingga membuat keluarga dan warga sekitar takut. Selama 5 tahun terakhir, pelaku menjalani rawat jalan atas kondisi kejiwaannya dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Jangan cepat tergiur atau ngiler kalau ditawarin kerja di luar negeri. Apalagi gratis tes. Nah ini 3 emak-emak disekap, diduga mau dipekerjakan ilegal ke Arab Saudi atau Dubai. Tiap orang dihargai 40 juta rupiah ke penerima di luar negeri. Tapi perginya pakai visa wisata, bukan visa kerja. Satreskrim Polres Sampang menggerebek sebuah rumah diduga tempat penyekapan tenaga kerja ilegal atau tindak pidana perdagangan orang TPPO. Di dalam rumah petugas menemukan 3 emak-emak tengah disembunyikan. Ketiga korban, S39 tahun, D32 tahun, dan P38 tahun merupakan warga Lombok Barat NTB korban perdagangan orang dengan modus dipekerjakan ke luar negeri secara gratis. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial F. Pelaku F diduga membayar 15 juta rupiah untuk setiap emak-emak yang akan dikirim ke luar negeri. Dari penerima di luar negeri, Arab Saudi dan Dubai, pelaku F mendapatkan imbalan 40 juta rupiah per orang. Dia istilahnya di sini membeli para korban dengan harga 15 juta yang kemudian akan berencana dijual ke negara penerima Arab Saudi dan Dubai yang masing-masing dihargai 40 juta. Namun saat ini korban satu sudah sekitar 3 bulan, yang 2 lainnya 1,5 bulan diamankan di rumahnya, belum diberangkatkan. Para korban dikelabui dengan janji diberangkatkan bekerja ke luar negeri secara gratis. Namun visa yang diberikan adalah visa wisata, bukan visa kerja. Nantinya mereka akan tergantung pada majikan di luar negeri jika tak ingin dideportasi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman melaporkan. Nah, tuh kan, kalau mau pergi ke luar negeri harus waspada, periksa visanya dulu. Tuh, 3 wanita yang dijual ke negara luar dengan jaminan gratis. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!